Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau menghadiri pameran foto dan orientasi kelas bahasa Turki A1. Nah ini aku udah nyampe di Yunus Emre Institute Jakarta. Lokasinya ada di The Pine View Residence, Jalan Bintaro Taman Timur nomor 11, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah jadi aku mau nunjukin gimana keseruan hari ini. Jadi mulai masuk dari pintu gerbang ini, rasa-rasa room tour gitu ya. Nah jadi acara pameran foto Resul Çelik ini temanya itu Gizem Dolu Anadolu 81 Il 81 Fotograf atau Misteri Tanah Anadolu 81 Foto 81 Kota. Yunus Emre Institute. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2024 mulai jam 10 sampai dengan jam 4 sore. Nah selain bisa ngelihat pameran foto ini, aku bersama teman-teman yang lain hari ini menghadiri acara orientasi untuk kelas bahasa Turki A1. Selain bisa ngelihat pameran foto karya Resul Çelik, aku bareng teman-teman yang lain melaksanakan program orientasi yang di dalamnya nanti akan dijelaskan tentang kurikulum KBM atau kegiatan belajar mengajar bahasa Turki A1 di Yunus Emre Institute Jakarta. Kami dipersilakan untuk bebas bertanya mengenai KBM ini kepada hoja atau guru-guru yang nantinya akan mengajari kami. Oh iya teman-teman, sambil bisa ngelihat pameran foto dari video yang aku kasih ini, aku mau sedikit sharing tentang gimana aku bisa ikut kelas bahasa Turki dari Yunus Emre Institute ini. Nah awalnya aku daftar lewat form yang diberikan di media sosial Jakarta. Setelah itu diumumkan nama-nama yang terpilih dan alhamdulillah aku lolos di kelas offline. Nah karena acaranya udah mau dimulai, jadi kita disuruh untuk masuk ke dalam. Oke langsung aja aku mulai masuk ke dalam. Nah ini ada bendera Indonesia, bendera Turki, sama bendera Yunus Emre. Teman-teman yang masih di luar boleh masuk dulu, nanti kerjanya bakal mulai ke orientasinya ya. Kita di sini aja kali ya kak. By the way, sebelum orientasinya dimulai, aku mau minta maaf ke teman-teman kalau misalnya ada salah penulisan, karena di sini aku menggunakan auto caption, jadi suara yang ada di video auto tertranslate lewat aplikasi editornya gitu. Dan di sini aku nggak banyak ngubah auto translate atau auto captionnya karena lumayan memakan waktu ya. Videonya juga cukup panjang. So kalau teman-teman masih bingung sama video yang udah aku buat, boleh banget tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai salah satu guru yang akan mengajar mata pelajaran bahasa Turki di Yunus Emre Institute. Gurunya pakai cuma satu, enggak, ada dua lagi. Untuk sekarang saya dulu sedikit perkenalan, nanti kalau misalnya guru yang lain sudah datang akan memperkenalkan diri juga. Nah di sini saya lulusan Turki di Universitas Bursa Uludağ University. Bagi yang tahu itu adalah di kota Bursa. Ada yang tahu Bursa di mana? Di mana itu? Iya. Bursa di bawah Istanbul. Nah saya lulusan dari jurusan keguruan bahasa Turki, jadi maksudnya ke Fakultas Pendidikan. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan Yunus Emre Institute kepada teman-teman semuanya. Mungkin bagi yang baru tahu atau baru pertama kali mendengar, Yunus Emre Institute itu adalah institusi resmi dari Turki yang dia bergerak untuk menyebarkan khususnya budaya dan bahasa Turki pada seluruh dunia. Jadi dia bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Kotanya mana ada atau di negara mana aja dapat itu ya, nanti bisa dibaca sendiri yang di video itu. Nah untuk di Jakarta sendiri kami baru berdiri selama 2 tahun jalan ini. Jadi kalau bisa dibilang 1 tahun kemarin dan tahun ini. Jadi memang masih baru banget. Nah di kita ada 2 kantor. Yang pertama kantor pusat ada di sini di Bintaro. Terus yang kedua ada kantor pengajaran kita. Kita punya MOU sama Winsar Diego. Jadi nanti teman-teman yang ikut pelajaran secara offline untuk kelasnya akan berada di sana. Terus apakah di kantor pusat ini ada kelas? Ada juga. Ada 2 kelas, ruang 1, ruang 2 di lantai atas. Nanti teman-teman bisa melihat di atas.
Tetapi untuk yang ruang satu sekarang kita alih fungsikan menjadi kantor. Jadi nanti jangan dibuka ya ruang satu, dan bisa buka di ruang dua. Kalau yang di atas ini itu adalah ruang direktur kami. Nah, untuk kantor pengajaran sekarang kita pusatkan semuanya di unit direktur. Terus kelasnya di sini untuk apa? Oh iya, kalau di Turki itu bagi murid-murid hanya memanggil gurunya, dia menggunakan kata-kata hujam. Nah, cara mengucapkannya itu namanya dulu baru hujam. Kalau kita kan bisa pakai paknya dulu baru nama. Di Turki nggak dibalik, dia menjadi misalnya nama saya Alfa. Jadi Alfa hujam seperti itu. Nah, kalau setelah di sini untuk apa hujam? Kelas di sini itu diperuntukkan bagi kelas-kelas MUI. Jadi misalnya ada dari TNI, ada dari BRIN, ada dari SD, guru-guru atau manapun itu, pokoknya yang menggunakan MUI kita gunakan kelas yang ada di sini. Jadi untuk kelas-kelas reguler itu semua kita pusatkan di mencari tiga kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kantornya itu nanti teman-teman masuk ke kampus 1 di Blok, terus selain teman-teman cari gedung perpustakaan lama. Itu dia terletak di suatu tempat yang depannya ada taman kecil, ada tulisannya literasi park. Nah, nanti di setelah pokoknya patokannya itu dari literasi park, belum bisa masuk ke dalam. Nanti ada gedung perpustakaan lama, itu dia 3 lantai. Nanti pas masuk ke lantai pertama mungkin seperti gudang gitu, memang ke lantai bawah nggak difungsikan. Tapi kelas kita ada di lantai 3, jadi lantai 3 kelasnya bagus kok, ada AC-nya. Nah, jadi nanti semuanya masuk di situ sesuai dengan jalur masing-masing. Terus next. Oke, kita akan memperkenalkan secara singkat direktur kami itu siapa itu. Oke, direktur kita itu namanya Dr. Jemal Syahid. Huruf C di bahasa Turki itu dia dibaca menjadi J, jadi Jemal. Lalu S yang memiliki ekor ini itu dibaca Sh, gabungan huruf S dan Y, jadi Syahid. Dia direktur kami dari tahun pertama berdiri, jadi dalam 2 tahun ini. Apakah beliau ada? Ada. Kalau teman-teman tadi lihat ada orang yang nongkrong di kafe, itu dia ada di sana. Nanti kalau misalnya ada waktu, dia juga akan menyapa teman-teman semuanya di sini. Oke. Untuk kelas itu kita hitung per sesi. Nah, satu sesinya selama 45 menit. Habis itu akan ada sesi istirahat 10 sampai 15 menit, nanti tergantung kondisi saja. Untuk pertemuan, dalam satu kali pertemuan teman-teman itu kita hitung ada 6 sesi. Jadi level A1 ini kita bagi menjadi 2 tahap, A1.1 selama 3 bulan dan A1.2 selama 3 bulan. Setiap satu level itu 12 kali pertemuan. Jadi nanti total kalian akan belajar di kita selama 6 bulan. Terus untuk beasiswanya itu apa ya cakupannya? Beasiswanya cakupannya adalah tidak ada uang minum, tidak ada uang apa sudah nggak ada ya, yang gratis. Terus kalau misalnya bukunya ini itu berbayar. Bukunya ada 3. Yang pertama ada Der Kitabur, buku pelajaran. Yang kedua ada Charles Mal Kitabur, LKS. Yang ketiga ada Biblia Kitabur, listening. Jadi ketika teman-teman nanti ada materi listening ternyata tidak mendengar secara jelas, dia mau apa sih? Tulis di sini semua. Nah, biaya buku ini tuh 300.000. Udah dapat 1 paket. Boleh pilih secara terpisah nggak boleh. Jadi pilih langsung 1 paket. Ini kami tidak mewajibkan, bagi yang mau saja boleh beli. Yang nggak beli juga ada masalah. Nanti bujaya-bujanya akan mengajar patokannya acuannya menggunakan buku ini. Nah terus yang beasiswanya mana? Berarti yang beasiswa itu khususnya gratis, tapi kalau bukunya mau beli silakan, ganti juga gratis. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Untuk ujiannya itu akan kita adakan 2 kali dalam 1 level. Yang pertama di pertengahan tahun UTS, ujian semester. Setelah kita belajar selama 6 minggu, setelah kita adakan ujian tengah semester, itu nilainya tidak akan mempengaruhi nilai final. Jadi kalian dapat nilai berapapun di ujian tengah semester tidak masalah, itu hanya buat evaluasi bersama saja. Kira-kira yang pendidikan. Untuk aspek yang akan kita uji kan ada 4, ada memahami, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Penilaiannya adalah per aspek. Dalam setiap aspek
itu kalian minimal harus mendapatkan nilai 15. Jadi kalau kita buat nilai 100, ketika kita bagi-bagikan dalam 4 aspek, dia satu aspek jadi 25. Jadi nilai maksimum satu aspek adalah 25, nilai minimum yang harus kalian dapatkan agar lulus adalah 15. Kalau nilai di bawah 15 itu tidak lulus. Kalau misalnya semua nilainya bagus nih, misalnya bagian memahami dapat 25, mendengarkan menulis 25 semua, tapi berbicara dapat 14, apakah lulus? Tidak lulus. Jadi walaupun semua dicapai perfect, tapi satu aspek dia di bawah rata-rata itu tidak lulus. Kalau cuma satu aspek saja di bawah rata-rata, itu terhitungnya remedial. Remedial di aspek yang dia kurang dari. Misalnya berbicara dia dapatkan 14, berarti ya remedial berbicara saja. Kalau dua aspek yang nggak lulus saja, kalau dua aspek remedial itu dia tidak secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, yang akan digunakan untuk penilaian final adalah di nilai final itu sendiri. Jadi kita nggak ambil mungkin misalnya UTS nya diambil 40%, final diambil 60% kan. UTS hanya untuk pendidikan itu di bawah naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kabarnya sih untuk sekarang dia lagi perjalanan pindah naungan. Katanya mau dipindah dari Kementerian Luar Negeri. Nggak tahu itu sudah terjadi atau bisa katakan. Tapi untuk waktu di pendidikan itu di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata punya sendiri. Seperti itu. Oke, untuk orientasi sebenarnya cukup sampai di sini saja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kehadiran itu apa mempengaruhi hubungan nantinya, dan kalau misalnya website resmi kami yang tulisannya www.yee.org.tr. Di sini ada semua negara yang sudah terdaftar di mana saja. Nah, kita di Jakarta. Nah, nanti kami akan mengirimkan form atau kemarin kami sudah mengisi data diri itu formnya dan sebagainya. Nanti akan kami inputkan data teman-teman semuanya itu ke pusat. Jadi nanti akan ada email yang datang ke teman-teman, entah itu masuk kotak spam atau ke kotak utama, saya akan cek dalam satu minggu ini ya. Kami akan daftarkan. Nanti akan ada sesi untuk teman-teman diminta konfirmasi, verifikasi. Nanti tekan diklik, tekan diklik verifikasinya itu. Lalu nanti di sana akan ada kode random itu sampai ke akun yang panjang gitu. Itu nanti digunakan untuk kalian masuk ke akun teman-teman. Jadi kita seolah-olah membuatkan teman-teman akun untuk kuliah. Nanti itu bisa digunakan untuk pembelajaran itu. Nah, gimana teknisnya akan kami membahas melalui grup. Jadi tolong sering-sering cek grup kita. Lalu di bagian sini, kalau teman-teman ingin mempelajari bahasa Turki melalui buku secara online, itu juga ada. Kalian bisa cek grup. Lalu bisa pilih di bagian Terus orientasi material. Nah, di bagian sini ini ada contoh-contoh buku yang bisa kalian pelajari. Untuk yang kita gunakan adalah yang Independent Safety. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload secara gratis, tetapi hanya satu bab saja, misalnya di A1. Di sini kalian bisa download. Bagaimana ya? Di sini. Kalian bisa download sendiri. Atau nanti saya kirim linknya deh untuk download. Dan terus untuk yang tadi misalnya connectivity itu adalah unit.com. Jadi nanti kalian bisa download di sini. Akan muncul kan hanya satu bab saja. Untuk bab selanjutnya tidak ada karena mereka mau. Terus untuk yang ini apa ya? Yang ini itu adalah materi listeningnya. Jadi kalian bisa mengikuti listening dari internet dan itu bisa menyimpangnya dari buku yang ada di sini. Gitu. Karena nanti pertemuan kita dalam satu minggu adalah satu kali, kemungkinan besar akan kami ajarkan adalah grammar pentingnya saja teman-teman. Untuk pengembangannya teman-teman masing-masing sendiri. Oke, karena ketika kita hanya
Kalau kita hanya memakai pelajaran di kelas saja, kemudian tidak akan cukup waktu. Seperti itu. Terus Arkadaşlar tahu ya bahasa Turki. Baik, sebelumnya terima kasih. Hari ini hari orientasi ya. Maaf, tempat kami hari ini ada pameran, jadi tidak khusus diri dan akan capek. Jadi sangat minta maaf. Insya Allah kalian semuanya pilih bahasa Turki ya? Baik, baik. Total berapa mahasiswa? kalau untuk yang offline ada 100-an. Yang online 190. Oh ya, jadi total 200-300 ya. Insya Allah saya harap kalian semuanya ambil sertifikat bahasa Turki, dan ini sertifikat ini sangat penting untuk mendapatkan beasiswa pemerintah Turki ya. Ini sangat penting. Jadi teman-teman kalian menghargai dengan kesempatan ini. Kadang-kadang semua yang kalian pasti mahasiswa ya di beberapa tempat di luar Solo, tapi sertifikat-sertifikat yang diambil dari lembaga-lembaga ini menjadi sarana untuk mendapatkan atau buka banyak kesempatannya. Jadi insya Allah kami sebagai pusat kebudayaan Turki di Indonesia akan setelah ini selalu setiap 6 bulan buka pendaftaran beasiswa bahasa Turki, dan akan lanjut. Ini mungkin pertama A1, kemudian A2, kemudian B1, B2, dan paling tinggi C1. Insya Allah saya harap kalian semua ya bisa ambil sertifikat C1. Dan juga teman-teman, itu sangat penting, yang ambil bahasa Turki di sini, insya Allah kami akan menjadi referensi untuk daftar beasiswa pemerintah Turki di masa depan. Saya harap semua kalian bisa menikmati. Tapi bahasa Turki kadang-kadang akan di sini, kadang-kadang akan di UI Syarif Hidayatullah. Di sana juga ada cabang Yunus Emre Institute. Insya Allah dengan kolaborasi bersama. Tapi guru-guru kami semuanya profesional, lulusan bahasa Turki, sastra Turki dari Turki, dan mereka sangat serius dalam pengajaran. Jadi insya Allah kami juga minta dari kalian mohon komitmen. Kursus-kursus seperti ini, masalah kita yang terbesar sampai sekarang yang mengalami mulai komitmen baik, tapi di pertengahan komitmennya jadi turun. Ini tidak baik. Tapi saya lihat, saya bisa baca dari mata kalian, oh selalu semangat tinggi, dan insya Allah komitmennya akan sangat tinggi. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugüne kadar gördüğüm en iyi ülke insanlarla birileri. Sampai sekarang setelah saya belajar, oke. Kalian bisa Şöyle başlayalım bahçeye. kita mulai dari foto yang ada di sini ya, jadi bisa Nah, setelah orientasi, kita keliling melihat pameran foto. Tentunya bareng fotografer Resul Celik, dan kita bisa nanya langsung ke fotografernya nih. Wah, seru banget ya. Oke, ini adalah salah satu foto yang paling penting tentang Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı itu adalah pasar yang tertutup. Dünyada en çok ziyaret sayısı gören bir yer. Dia wilayah seperti yang mungkin belum tahu. Ketika di tengahnya ini ada jalan, dia bersampingnya. İstanbul'un, Türkiye'nin ve İstanbul.
Bocang, lokasinya di mana? Masih Oh ternyata ini yang pas mas tadi pintunya dari sana. Tuh. Kita udah curi stop. Kita udah duluan ngelihat isi lukisannya. Wah, nggak kerasa ya kegiatannya udah selesai dan ini kita masuk ke sesi foto-foto. Seneng banget karena hari ini ketemu langsung fotografernya dan tentunya aku foto bareng juga. Nah, semua kegiatannya udah selesai dan aku bareng teman aku mampir ke cafe Turki yang ada di sebelahnya. Nah, ini lokasinya masih sama ya di Yunus Emre Enstitüsü. Jadi masuknya itu di gerbang yang sama, terus masuk aja. Kalau kita masuk ke ruangan yang tadi kan aku nunjukinnya tuh dari pintu depan kan ya. Nah, pas banget di pintu depan itu di sebelahnya ada cafe. Itu dia cafe Turki. Oke, ini dari depan kafenya. Nah, ini bagian dalam kafenya. Oke, langsung aja aku mau pesen kopi sama makanan Turki. kalau ke donor juga punya kita. Kita punya donor, kita punya banyak jenis sebenarnya makanan. Ini menu untuk sarapan pagi biasa di Turki. Udah dapet teh dan roti. Donor. Yang dimasak spaghetti, ini goreng kayak martabak. Isinya tuh ada bayam. Oh iya, ternyata di dalam kafenya ada souvenir batik khas Indonesia kayak gini.
Gak apa-apa, belajar. Aku sedikit aja. Aku icip doang. Isinya nggak Oh dapat. iya juga sih ya. Tahu aku tengahnya cik. Banyak banget tuh. Aku dikit aja tuh kak. Ini yang ini yang bagian ininya. Nah aku ininya banyak, nanti kamu ambil satu kak. Makasih. Lagi nggak? Udah cukup. Ini kak. Ini apa namanya? Poaca, Poaca yang ini. kurabiye. Kurabi, kamu lebih tahu kak. Kan tadi ngomong. Gue makanya pakai tangan berantakan ya? Kamu nggak bawa tisu? Enggak. Aku kayaknya mirip sari roti bukan? Mirip apa? Sari roti. Kan mirip kan rasanya. Cobain menu kedua. Rasanya manis banget. Kayak kue salju gitu. Manis banget. Wangi susu. Dan yang terakhir, ini apa ya kak? Sepaketan sama kopi lah ya. Oke, kita coba. Kayaknya aku bingung mendeskripsikan ini. Rasanya nggak pernah aku coba seumur umur iya. Aku nggak pernah nyoba makanan yang begini. Oh ya, ada manisnya, ada asinnya, tapi lebih kerasa asinnya. Yang pasti yang aku tahu cuma wajik. Itu ada wajik yang hitam ya? Nggak ngerti. Kalau yang aku simpulin sih rasanya bikin kenyang. Makanannya cepet bikin kenyang. Segini doang aku udah kenyang. Iya, udah kenyang. Tinggal kopinya nih. Oh ya, pahit. Nggak ada manis-manisnya. Rasanya pahit. Ya pahit. Takut kena hijab. Seperti kopi pada umumnya yang nggak dikasih gula. Oke, segitu dulu keseruan hari ini. Makasih buat temen-temen yang udah nonton. By the way, ini aku pulangnya langsung ke kondangan. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye!